7 menit memahami adab berziarah ke makam Rasulullah dan makam Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Adam Ahmad Lutfi, NIM 190105625, mahasiswa MHU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai adab berziarah ke makam Rasulullah dan makam Baqi. Baik, langsung saja ke video pembahasannya. Dengan mengharapkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak, maka kunjungan ke kota Madinah hendaknya diniatkan untuk berziarah ke makam beliau. Tidak semua umat mampu mendapatkan kesempatan berharga tersebut. Oleh sebab itu, harus diwujudkan dengan penuh penghormatan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa menziarahiku setelah aku wafat, maka ia seakan-akan menziarahiku pada saat aku masih hidup." Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa mendapati kelapangan rezeki dan waktu, lalu tidak datang kepadaku, sungguh ia telah berbuat kasar kepadaku." Kota Madinah sendiri menjadi tempat tinggal Rasulullah hingga wafat, dan Masjid Nabawi adalah masjid yang beliau bangun bersama para sahabat. Akan sangat disayangkan apabila sudah sampai ke Madinah tetapi jemaah tidak sempat mengunjungi makam Rasulullah. Makam Rasulullah sendiri berada di dalam Masjid Nabawi, tepatnya terletak berdampingan dengan ruang Raudhah. Makam itu dahulunya adalah rumah kediaman beliau. Lokasi makam bisa dicapai melalui gerbang Raja Fat dari utara, kemudian menuju ke ujung selatan ke ruang Raudhah. Dari bagian timur, lokasinya tak jauh dari gerbang Baqi, namun jemaah tidak bisa masuk melalui gerbang tersebut jika ingin berziarah, harus menuju ke bagian barat masjid. Sementara dari bagian barat bisa dicapai melalui gerbang Ba'ahu Salam khusus laki-laki, dan langsung berziarah tanpa memasuki ruang Raudhah. Jemaah laki-laki berkesempatan berziarah di depan makam Rasulullah, termasuk makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab secara berurutan dari sebelah kanan ke kiri. Jemaah perempuan berziarah dengan mengambil tempat di sebelah selatan bangunan masjid menghadap ke arah kubah berwarna hijau. Adab dan etika merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh para jemaah saat berziarah ke makam Rasulullah. Adab dan etika yang dimaksud diantaranya sebagai berikut. Bersuci, bersih, dan memakai wangi-wangian, kemudian berjalan menuju masjid dengan tenang, memperlihatkan kekhusyuan, serta memperbanyak sholawat kepada Nabi. Saat ingin masuk ke bagian dalam masjid, dahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Jika mempunyai waktu luang, disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan lebih utama jika dilakukan di Raudhah. Setelah selesai, bisa menuju makam Rasulullah dengan tertib. Ketika berjalan menuju makam Rasulullah, harus selalu dalam kondisi tenang dan tidak gaduh, terlebih lagi ketika suasana sedang ramai. Menghayati kesucian dan kedudukan Rasulullah seakan-akan beliau melihatnya. Hindari berdesak-desakan dengan peziarah lain dan berperilaku baiklah kepada mereka. Tidak diperbolehkan meninggikan atau mengeraskan suara ketika berada di sisi makam, seperti yang Allah firmankan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 2-3. Ketika sudah berada di sisi makam, ucapkanlah salam kepada Rasulullah sambil memberi isyarat tangan lalu menyanjungkan sholawat dengan khusyuk dan tawadu. Bergeser ke makam sahabat Abu Bakar, jemaah hendaknya juga memberikan isyarat tangan dan mengucapkan salam. Kemudian bergeser ke makam Umar bin Khattab, lalu melakukan hal yang sama. Dalam berziarah ke makam Rasulullah, maka tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan hal-hal musyrik yang biasanya dilakukan orang kafir saat ziarah kubur. Selanjutnya, setelah dirasa telah cukup, maka jemaah bisa meninggalkan area makam dengan tertib mengikuti antrian keluar. Bagi para jemaah yang telah selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh, dianjurkan juga untuk berziarah ke pemakaman Baqi al-Gharqad di Madinah. Biasanya setelah ke makam Rasulullah, banyak peziarah melanjutkan ke makam Baqi. Lokasi makam tidak jauh dari Masjid Nabawi,
sekitar 30 meter sebelah timur masjid. Baqi Al-Gharqad memiliki nilai penting sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Di sanalah keluarga, para sahabat Nabi, serta tabi'in dimakamkan. Berbeda dengan di Indonesia, di mana sebuah makam lumrahnya terdapat nisan bertuliskan nama, tanggal lahir, dan wafat, di Baqi tidak ada satupun makam yang menerapkan hal itu. Makam Baqi hanya boleh diziarahi oleh jemaah laki-laki. Jemaah perempuan cukup memberikan isyarat tangan dan mengucapkan salam bagi ahli kubur di luar pemakaman Baqi. Adab dan etika berziarah di makam Baqi diantaranya mengucapkan salam kepada para penghuni makam Baqi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Peziarah harus menjauhi ratapan atas mereka yang sudah meninggal. Peziarah juga dilarang meminta sesuatu kepada mereka yang sudah wafat. Selama di dalam pemakaman, peziarah hendaknya memanjatkan doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penghuni Baqi dan keluarga masing-masing yang sudah meninggal. Adab dan etika selanjutnya yaitu tidak mengambil tanah dan batu dari pemakaman, melempar biji-bijian atau bunga, serta menyiramkan wewangian. Hal-hal tersebut sangat dilarang. Sering ditemukan peziarah yang melakukan hal-hal terlarang tersebut dengan alasan mencari keberkahan. Maka dari itu, di lokasi makam terdapat beberapa petugas atau askar. Para petugas atau askar tersebut senantiasa mengingatkan para peziarah agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang mengarah kepada kemusyrikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.